Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni 'afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kita bersama lagi di episode kedua. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih detail tentang Vietnam. Jadi untuk pembicara pertama, karena aja beliau share seputar scholarship, seputar sedikit dunia relawan dan kehidupan di Abu Dhabi ataupun di Sharjah di UAE kayak gitu, dan beasiswa Al-Qasimiyah University, dan juga kayak what do you call it, jurusan Al-Qurannya beliau. Nah, kalau di kesempatan kedua, di episode kedua ini kita akan dibersamai oleh Kak Owi, yang dimana insya Allah beliau akan sedikit sharing tentang komunitas yang beliau dirikan. Habis itu juga tentang kegiatan volunteer, lebih detailnya lagi dari kegiatan relawan di Vietnam, di berbagai kota kayak gitu, tapi salah satunya adalah di Vietnam. Dan waktu itu ketika di Vietnam tuh beliau katanya sebagai Indonesian Representative di acara MUN, dan Masya Allah beliau juga cukup aktif ya, seorang aktivis di bidang kerelawanan. Nah, sebelum kita masuk sambil nunggu Kak Owi, Fatimah mau izin share terkait kegiatan Fatimah dan teman-teman ya dari Inviat Muslim Solidarity. Jadi insya Allah bismillah dan alhamdulillah next month ya, kurang lebih sebenarnya nggak next month banget, masih ada 20 harian kayak gitu, kita akan pergi ke Vietnam, Fatih dengan teman-teman dari berbagai lagi cities kayak gitu, dan dari komunitas Inviat Muslim Solidarity bekerja sama dengan Gift Society. Dan insya Allah kita akan mengunjungi silaturahmi ke muslim minoritas di Vietnam, yang dimana sukunya itu ataupun etnisitinya bernama Champa kayak gitu. Dan di sana kita akan berbagi donasi, tentunya selain silaturahmi, silakuah gitu kan, dan mengunjungi muslim dan muslimah di sana, kita akan berbagi donasi, insya Allah tebar hijab syar'i gitu kan. Terus kita juga akan insya Allah mencetak Al-Quran dan diterjemahkan juga di bahasa Vietnam. Lalu kita akan memberikan digital digital watch atau jam digital untuk masjid-masjid di sana, karena masih di sana belum terlalu banyak ya teman-teman. Lalu karpet ataupun sajadah itu, sarung juga untuk para ikhwannya, dan cindera mata ataupun mungkin kayak muakafah ya untuk para guru ngaji di sana gitu. Jadi karena kan di sana masih kurangan juga ya sebenarnya tuh kayak imam di sana pun, dan mungkin insentif mereka sebagai guru ngaji di sana masih dibutuhkan kayak gitu. Jadi kita bisa sedikit memberikan harta. Nah, untuk teman-teman boleh banget bisa berkontribusi sedikit hartanya gitu kan, berinfak ataupun ya bersedekah ya, menitipkan hartanya untuk kegiatan kami kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya poster donasinya udah Fatimah share di postingan sebelumnya ataupun post feed yang ada di di Instagram yang udah dipost, maksudnya kayak yang feed ini sekarang bisa di slide yang keduanya ataupun yang ketiga kayak gitu. Dan ini mungkin ya kalau buat gambarannya itu yang poster ini, sebentar I will share it, tunggu dulu teman-teman. Nah ini ya teman-teman, nah ini posternya. Oke, agak ngeblur karena dia nggak ngefokus. Anyhow, iya, ini ya posternya teman-teman, dan teman-teman bisa donasi nominalnya up to you ya, nggak mesti berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu, terserah seikhlasnya. Insya Allah niat baiknya teman-teman sudah Allah catat, dan semoga menjadi amal jariah gitu, karena di sini untuk kita di sini niatnya itu berdakwah ya, teman, syiarkan Islam kayak gitu, dan mengunjungi
mereka kayak gitu. Jadi kayak international apa volunteer atau international ukhuwah kayak gitu. Dan insya Allah amanah gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau donasi, mau berinfak ataupun bersedekah, boleh ya DM Fati atau di WhatsApp juga kalau teman-teman ada WhatsAppnya. Masya Allah, Kak Owi sudah hadir, yay. Oke, mari kita hi dan invite ya. Oke, sudah masuk requestnya nih Kak, sebentar. Oke, let me invite Kak Owi. Iya, Masya Allah beliau. Terima kasih Kak Owi sudah menyempatkan untuk hadir. Karena kayaknya lagi cukup hektik ya nih Kak Owi. Assalamualaikum semuanya. Hai. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Really? Iya, alhamdulillah. Long time no see juga, Kak. Terakhir tuh kita ketemu waktu puasa nggak sih? Pas bulan puasa. Iya ya, waktu membalikan buku ya, bener ya. Di makan siang. Insya Allah gimana kabarnya, Kak? Sehat. Kakak dulu. Kakak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat selalu insya Allah. Loh, ini baru pulang kerja atau gimana? Bukan kerja sih, kan weekend. Oh iya, habis ngedate ya? Betul, malam mingguan. Well, selamat ya Kak ya, congratulations for being a fully funded volunteer for Inviet ya. Masya Allah, iya Kak, Alhamdulillah. Sebuah amanah dan kesempatan. Progresnya kemarin gimana nih? Ada administrasi pasti kan, ada interview, terus juga terakhir ada FGD nggak sih Kak? Ada apa? FGD. Oh, FGD-nya belum. Jadi kayak kemarin bukan lebih ke FGD, tapi cuma wawancara aja kayak gitu. Dan ketika wawancara itu dia di final step-nya wawancara. Karena kan memang ada ya beberapa yang dia kayak bikin video gitu kan, ataupun yang FGD juga. Tapi untuk yang kali ini nggak ada kayak gitunya. Alhamdulillah. Jadi nggak terlalu repot. Ketat persaingan. Itu kemarin dari berapa ini aplikan? Kalau kemarin bilangnya ratusan sih, nggak dibilang belum sampai ribuan. Jadi karena kan dia, kalau if I'm not mistaken ya, yang Inviet Muslim Solidarity ini dia baru berdiri tahun ini. Jadi dia bekerja sama Gift Society, yang kalau Gift Society memang udah dari 4 tahun yang lalu sih kalau Gift Society itu kan kalau nggak salah. Dan sebelumnya Gift Society pun Tino pernah apply yang mau ke Turki kalau nggak salah itu, tapi belum rezekinya dan memang saat itu kayak belum diizinkan juga. Mungkin kayak gitu ya. Allah orang tua belum ridho, jadi Allah nggak ridho juga. Betul. Well, sebenarnya sama kayak Bestari Pertiwi yang Owi dirikan sekarang, cuman lebih jatuhnya ke KKN internasional. Jadi sekarang juga lagi ada beberapa teman-teman yang fly ke Vietnam buat volunteering and teaching kayak gitu. Sama sih konsepnya, cuma mungkin beda waktu. Dan hal yang Kak Fati tahu, program Owi waktu di Vietnam itu sama, open donasi dulu, terus diberikan ke teman-teman yang ada di Vietnam. Dan itu banyak banget, cuman karena bingung ya bawa barangnya juga bagasinya, jadi kayak yang simple-simple gitu. Sama. I see. Wah, boleh banget nih sharing ya. Ini benar-benar I invite the right person berarti. Oke. Gimana Kak, kita mulai dari komunitas yang akan dirikan dulu aja di introduce yourself obviously, and then you can talk more about your community. Okay. Hey everyone, hey Kak Fati's friend. I'm going to introduce myself first. My name is Pipi Setiawati, but all of you can call me Owi. Where I speak English because English is really important. Dan salah satu penilaian buat lulus kuliah fundit di bidang internasional itu adalah English. There you go. Dan mungkin beberapa orang pernah nanyain ya Kak, kayak Kak kalau volunteering ke luar negeri itu perlu IELTS atau TOEFL nggak sih? Dan ternyata enggak gitu. Kita punya basic speaking aja itu udah jadi kayak wow, skor tambah gitu kan. Ya.
Oke, and then I'm a founder of Bestari Pertiwi Foundation. Jadi ini udah jalan 3 tahun dan programnya juga nasional internasional gitu. Jadi kita merekrut beberapa volunteer. Persis juga kayak in Viet, cuman kita masih fokus di Indonesia dulu. Kemudian kalau di Vietnam kita terima MOU dengan beberapa universitas aja kayak gitu. And then aku lihat Kak Fatih lolos fully funded itu kayak sesuatu yang wow, ini bakal jadi pintu untuk program-program berikutnya. Dan ketika Kak Fatih apply buat program lain karena sebelumnya udah lolos fully funded, itu bakal jadi jalan mudahnya gitu. Karena kita udah tahu nih celahnya. Itu seru banget. Masya Allah. Oh, iya. Alhamdulillah nih. Jadi kayak batu loncatan gitu nggak sih, Kak? Betul, iya, batu lompatan, betul. Dan nggak menutup kemungkinan nanti mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, Kak Fatih juga akan mendirikan NGO yang sama dengan fokus yang pendidikan dan internasional. Itu juga nggak menutup kemungkinan, aku yakin. Masya Allah, amin. And I think you're saying this based on your experience, kan? Yes, bener. Karena kenapa Bestari Pertiwi berdiri itu, Kak Fatih? Itu karena dulu aku lolos fully funded ke Vietnam pertama kali gitu, dari situ. Oh, merinding. Benar-benar ke Vietnam. Dan dari program itu, aku udah dapat fully funded itu udah sampai 13-14 kali. Ke Thailand, ke Singapura, Malaysia, itu udah fully funded semua. Hebat, Masya Allah. Berarti pertamanya itu Vietnam? Vietnam benar-benar pertama kali fully funded itu. Wow. Oke. Itu tahun berapa? Udah apply 2019. Itu dari 2017-18 tuh udah apply kan ya. Tapi yang lolos kayak partial funded, self funded yang namanya mahasiswa dulu kan kayak nggak ada uang segede itu buat keluar negeri. Yang kedua, mengajukan proposal ke kampus tuh nggak semudah kita membalikan telapak tangan. Itu. Jadi kayak ketika apply yang parsial, lolos yang parsial, yang self kayak ya udahlah gitu. Dan sekalinya lolos di fully funded itu kan nextnya lolos fully terus ketika dapat tawaran parsial atau self kayak enggak, aku udah punya brand fully funded nih ketika jadi narasumber, kan nggak fair dong ketika aku brandnya fully funded sebelumnya aku pernah ngambil parsial. Jadi ketika ada tawaran parsial even itu cuma 500.000, 1 juta tuh kayak jangan dulu, brandnya masih fully funded kayak gitu. Oh my god. Iya. itu karena brand fully funded ya, brandingnya. Iya, fully funded karena kan so far dari Vietnam itu juga jadi batu lompatan sebagai speaker, Kak. Dan benar volunteering aku tuh nggak sepenuhnya capek, nggak sepenuhnya kayak harus ngajar dan lain-lain. Jadi dari Vietnam pertama kali itu bring me to be a speaker yang pernah sampai 3 juta cuman buat jadi speaker doang, 1 jam ngomong gitu. 3 juta, 3.500.000. Pernah satu panggung sama Panji Pragiwaksono, gitu, beberapa artis-artis juga gitu. Cool, Debak. Oh my god, I did not know this. Oke. Itu kalau itu kegiatannya apa waktu di Vietnam? Jadi yang fully funded yang kakak pertama kali itu? Kalau Vietnam kemarin kan namanya VSVET ya, Volunteer International Care and Education. Jadi fokusnya di pendidikan. Kita culture exchange. Jadi kita live in sama beberapa teman-teman Vietnam, ada juga beberapa foreigner. Dan kita ngajar bahasa Inggris semampu kita. Ada satu malam kita nge-share nih tentang sebagai Muslim juga di sana ada mosque visit gitu kan. Kita juga ke masjid. Aku nggak tahu sih ada berapa masjid di Vietnam, tapi di Hanoi cuma ada satu-satunya dan itu kayak sekitar harus 2 jam 3 jam dari tempat kita stay gitu kan. Dan ya benar sih. Kalau ngomongin Vietnam itu ngomongin Islam juga, tapi di negara minoritas kayak gitu. Jadi kayak ketika aku ngajar itu banyak banget student yang nanya kayak, Miss, ini kan musim panas, ngapain pakai jilbab, Miss? Kayak gitu. Mereka tuh pada ngerti gitu. Terus kayak, dan satu nih Kak yang menarik nih Kak di Vietnam ya. Kita kan ada yang namanya makan bersama ya, hot pot gitu. Mereka itu cuma paham kita itu nggak bisa makan babi bener-bener babi. Tapi mereka pahamnya kita masih bisa makan kayak bakso yang kuahnya ada babinya itu. Dia ngerasa itu masih bisa dimakan kayak gitu. Jadi betul ya kayak kita makan satu hotpot gitu. Gitu. Really? I see. Ya, berarti emang belum aware ya Kak ya, education tentang kehalalannya kayak gitu ya. Berarti kalau waktu yang kakak itu volunteernya memang fokus ke education ya, dan ngajar bahasa Inggris, dan apa yang tidak mungkin kayak ngajarnya atau kegiatan educationnya sendiri? For education dan culture ya, especially kita sama KBRI, tampil di KBRI
RI yang mana nanti kita ngundang nih teman-teman dari homestay gitu. Jadi yang nonton kita tuh dari berbagai macam negara juga kayak gitu. Selain itu juga kita juga masak, kalau dari Indonesia memperkenalkan gorengan, sop dan lain-lain. Jadi kalau itu memperkenalkan Bobo, bunca gitu kan. Terus juga Benny gitu. I see. Oke. Seru banget. Berapa lama? Awi keberangkatan pertama di 2 minggu, keberangkatan kedua di 2 bulan. Yang keberangkatan kedua itu apaan? Kenapa? Yang keberangkatan kedua itu acara apa? Sama, volunteering atau apa? Internasional KKN gitu. Dari kampus berarti ya? Jatuhnya sih mandiri ya, karena Awi mengajukan sendiri gitu, menawarkan diri buat KKN internasional gitu. Dan akhirnya jalan mulusnya juga ternyata skripsi Awi selesai di Vietnam gitu, data-datanya di Vietnam. Jadi international thesis lah ya. Wow, itu ngambil data, berarti research tentang Vietnam atau bukan? Kalau researchnya English education di Vietnam National gitu. Kak Fatih putus-putus ya? Jadi emang ngambil sengaja. Iya. Emang Coba tunggu teman-teman. Gak apa-apa. Iya. Tapi itu kita semua aman kan? Aman. Kenapa Kak? Aman. Maksudnya sinyalnya kayak masih aman. Iya, masih bisa terdengar. Well, terus ya udah sekalian nyemplung itu KKN, kemudian skripsi juga gitu, dan akhirnya betah. Jadi kayak bolak-balik. Jadi ini kemarin juga baru balik kan di tahun lalu juga di bulan 10. Jadi ngerasa kayak ini sih yang aku mau kasih pesan buat Kak Fatih dan teman-teman yang bakal berangkat ke Vietnam nanti, kayak sebagai volunteer di sana itu kita jangan fokus sama program kita sendiri, kayak kita mau ngajar, jangan fokus ngajarnya, tapi fokus bagaimana membangun komunikasi antara kita dan warga lokal, antara kita dan volunteer. Jangan ujuk-ujuk nih baru datang ke Vietnam kita nggak ada pemetaan. Biasa sih volunteering itu ada namanya medsos ya, pemetaan sosial tuh kayak anak ini mood belajarnya seperti apa, keluarga itu sukanya makan apa sih, warga ini tuh do and dance-nya seperti apa. Jadi jangan langsung proker, karena mereka akan kaget kayak lu ngapain sih datang-datang tiba-tiba proker gitu. Jadi pendekatan dulu, ngobrol dulu, ambil hati anak-anak, ambil hati keluarga, baru itu bakal dengan mudah gitu. Jadi fokus utama adalah bagaimana cara kita membangun komunikasi dengan teman-teman di sana kayak gitu. Nah, kalau udah terbangun, prokernya enak kayak yang pertama. Yang kedua, setelah pulang kita bisa kembali lagi ke situ gitu, dalam rangka menjalin silaturahmi. Mereka akan dengan senang menyambut kita kembali gitu sih Kak. Jadi kayak mungkin Kak Fatih bakal jadi koordinator, kan kita nggak tahu ya, karena mungkin pasti ada koordinator umum, koordinator divisi gitu. Dan itu sih, jadi sebagai koordinator nanti gimana caranya semua volunteer ini nggak fokus sama proker gitu. Dan pesan lagi nih buat teman-teman yang mau berangkat mungkin dari Inviatnya sendiri, Kak Fatih dan teman-teman, jangan fokusnya tuh jangan traveling, jangan traveling dulu gitu. Fokusnya di sana volunteering. Kan banyak nih, wah keluar negeri nih, update story selfie dulu gitu. Jalan-jalan lah. Nah itu udah dinotis bener-bener di awal kayak pasti bakal ada jalan tapi nggak di awal kayak gitu. Jadi lurusin niat sih kayak gitu. Karena aku banyak banget kemarin yang kayak gitu, dan bahkan ini memberangkatkan beberapa tim kayak mereka tuh masih ngechat, Owi kan ngirim beberapa orang tapi Owi nggak ikut turun nih ke lapangan, jadi kayak masih ngechat, Kak kita programnya mau ngapain Kak gitu, Kak kita habis ini ngapain ya. Jadi kayak kalian ngapain berangkat kalau kalian nggak tahu program kalian apa gitu, tujuannya ngapain. Pas di web story-nya ternyata jalan-jalan ke sini ke situ. Jadi kayak ya harusnya emang teman-teman sebelum berangkat tuh harus ditatar gitu. Iya. Jadi kayak taking for granted ya, kayak mumpung di luar negeri kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kalau diambil ditarik ulur gitu kan, mindset seorang volunteer adalah act of service, nggak sih? Gimana Jiwa relawan tuh, ya kalau ditarik ulur itu kayak mindset seorang volunteer itu adalah act of service gitu. Kita memberi gitu kan, kita yang melayani, kita yang memberikan kontribusi gitu kan. Dari like you said gitu, kayak traveling is a bonus gitu kan, mau kayak ke spot-spot
yang menarik itu hanya sebagai ya gimmick lah ya nantinya kayak gitu. Tapi bener banget kata kakak lurusin niat. Dan plus lagi mungkin ya kak, di sini kan kalau kita untuk volunteeringnya ke muslim, untuk yang sekarang ini memang fokusnya muslim minority ya. Jadi kayak temanya itu muslimnya solidarity kayak gitu. Jadi dan mungkin kalau yang kakak dulu itu bisa jadi kayak ada dari berbagai religion, karena jadi kayak lebih heterogen lah intinya kan, heterogen kayak gitu. Tapi kalau dari kita kan jadi semuanya as a muslim, jadi kayak itu nilainya itu adalah untuk berdakwah kayak gitu. Makanya yang episode pertama kak, ini kan episode kedua ya. Ya episode pertama itu aku ngambil temanya berdakwah melalui international volunteering kayak gitu, karena fokusnya memang di sini Muslim expedition kayak gitu. Oke, iya benar. Jadi namanya ya? Suaranya aman kok? Kedengeran. Tapi ada pertanyaan nggak sih? Enggak kan tadi? Oh, enggak. Baru mau nanya. Kan? Iya. Oke. Nah, kalau dari Kak Owi itu berdirinya tadi Bestari Pertiwi ya? Bestari Pertiwi. Itu kayak dari mulai dari mana? Itu kan tadi Kak jadi batu pertamanya kayak milestone itu ketika ke Vietnam. Tiba-tiba kayak out of the blue kah, atau dapat inspirasi dari mana kah? Itu gimana coba? Nah, kalau kenapa Bestari Pertiwi berdiri dan kapan dan bagaimana ya? Yang pertama itu ketika kita join volunteering nih kak, ketika kita jadi peserta kita nggak bisa mengintervensi banyak kegiatan kayak gitu. Jadi apa yang founder punya, apa yang program, misalnya Inviat udah ada program khusus nih dari panitia, kita nggak bisa mengintervensi. Nah, Bestari Pertiwi ini, Owi pengen sebenarnya programnya seperti ini, gitu, dari subjektif Owi, karena volunteer di lapangan, kayak gitu. Akhirnya Bestari Pertiwi ini muncul, kenapa? Karena Owi pengen membuat sebuah program yang, sesuai mau Owi, kayak gitu. Bestari Pertiwi ini kan background utamanya adalah budaya dan toleransi, gitu, karena dilihat dari beberapa case di Indonesia bahkan di luar negeri sendiri pun banyak nih ternyata orang-orang yang nggak sadar dan nggak aware sama toleransi. Kayak misalnya nih, mereka udah tahu nih ateis atau mereka juga Buddha, tapi kita maksain mereka buat pakai jilbab sebagai bahan bercanda. Itu kan sebuah toleransi yang miss gitu lah. Nah dari teman-teman Vietnam itulah akhirnya Bestari Pertiwi ini akan merekrut volunteer dengan berbagai macam latar belakang, berbagai macam agama, yang mana nanti mereka akan satu bareng-bareng dan ingat gitu loh, program mereka itu berlatar belakang dari daerah lain gitu, dari isu lain kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, emang ya banyak banget emang program-program sekarang itu fokusnya ke luar negeri gitu. Kadang bertanya, emang kenapa harus ke luar negeri sih kalau di Indonesia itu banyak? Nah, Bestari Pertiwi ini fokus juga beberapa di daerah Indonesia, khususnya di Jogja sendiri kak gitu. Waktu itu sama Kak Fatih pernah kan kita ke Rumah Belajar Indonesia Bangkit, dan Bestari Pertiwi udah beberapa kali di situ ternyata busnya gitu. Nah, tapi kita nggak menutup kemungkinan ke luar negeri gitu, ke Vietnam, Thailand, dan negara ASEAN lain, tapi tetap yang dibawa background Indonesia gitu. Teman-teman yang akan berangkat keluar, kita minta atau kita wajibkan bawa baju daerah atau minimal batik, yang mana nanti di sana mereka akan memperkenalkan apa dan bagaimana Indonesia gitu. Jadi harapannya Bestari Pertiwi ini menyebarkan perdamaian dari volunteering program gitu. Dan that make me so thankful and grateful from Bestari Pertiwi adalah kayak ketika Owi mengadakan kegiatan Bestari Pertiwi di Jogja, itu tuh volunteernya nggak cuma dari Jawa aja. Kayak yang terakhir di bulan Juli ini tanggal 13 di Sulawesi dan beberapa daerah, kayak ternyata sebegitunya ya mereka mau jadi relawan gitu. Dan harapannya Bestari juga jadi wadah buat teman-teman bisa tumbuh dan punya ide-ide lain yang mana masalahnya mereka temukan di Jakarta, di Jogja, tapi mereka membawa itu tuh ke daerah mereka untuk menyelesaikannya gitu. Itu sih. Jadi ini banyak ya tentang Bestari. Iya sih, wow, itu kayak aku mulia banget sih, karena kayak nggak semua orang terpikirkan terkait, especially toleransi ya kak, isunya yang ini yang di highlight. Dan why namanya Bestari Pertiwi? Why? Oke, kalau dari Bestari itu artinya kan keluasan ilmu pengetahuan dan budi pekerti ya. Jadi harapannya teman-teman yang ada di Bestari Pertiwi ini tuh punya ilmu pengetahuan yang luas dan juga budi pekerti. Nah, beberapa program yang awal banget Bestari Pertiwi ada itu adalah
kita datang ke TK, ke SD gitu. Banyak SD sih. Karena waktu itu berdirinya di masa pandemi ya 2020, 2021 ya 2020 ya 3 tahun. Nah, mereka itu banyak main HP gitu. Mereka itu banyak misuh-misuh karena mereka nggak diawasi sama orang tua mereka. Orang tua mereka tuh rata-rata ke sawah, ke lain, dan ketika masuk ke sekolah-sekolah harapannya tuh mereka tuh nggak cuma dapat ilmu pengetahuan, tapi mereka tahu bagaimana budi pekerti gitu. Bagaimana caranya punya sopan santun, bagaimana caranya mengatur waktu, punya skill-skill yang bisa ditubuhkan dari PKSD gitu. Dan Pertiwi itu yaitu backgroundnya dari Budi Pertiwi atau Indonesia gitu. Gitu. I see. Masya Allah. Oke, jadi ya itu ya emang apa tadi karena fokusnya culture kayak ya budaya, terus habis itu juga toleransi kayak gitu kan, dan juga edukasi ya pendidikan tadi. Dan itu apa didirikannya tahun berapa Kak? Di 2020, Desember 2020, tapi karena programnya itu banyak angkat volunteer dari luar daerah bahkan luar negeri, kita legalisasi di 2022. Jadi udah atas nama yayasan. Oh, Masya Allah. Iya sih, iya berarti udah jadi yayasan? Gimana? Udah yayasan. Jadi legal, soalnya banyak nih. Kenapa? Di tahun lalu berarti. Iya betul, soalnya banyak nih kayak volunteer kita kan mengajukan proposal ke kampus, kadang tuh ke instansi, dinas-dinas, dan mereka tuh tembus sampai 5 juta bahkan lebih. Nah, mereka itu kalau mau nembus syaratnya apa? Harus menanyakan yayasan ini legal atau enggak gitu, karena nggak mau nih kampus atau instansi support ke instansi yang abal-abal kayak gitu. Jadi legalisasi ini juga selain karena memudahkan teman-teman atau volunteer untuk apply atau mencari proposal, kita juga menjamin nih keselamatan teman-teman, karena legal kan juga dilindungi hukum ya, udah ada SK dan lain-lain seperti itu. Iya, karena ya pasti ya ketika ini dialami juga sama Fatimah sendiri. Jadi kayak ketika nyari donatur pasti kan mereka nanya itu kan, ini dari komunitas apa gitu kan, apakah accredited atau tidaknya, legal atau tidaknya gitu kan. Nah ini terus nyambung ke waktu kakak awal dulu ngediriin Pertiwi sendiri itu kan, dan saya banyak ini berarti nyambungnya ke entrepreneurship kali ya, kayak orang mikir lah gimana cara kalau kita nggak ada modal, gimana Kak? Oke. Ya, Owi nggak tahu ya kalau ini kan mungkin ada fully partial dan self fundednya ya. Nah, kalau dari Bestari awal itu masih pakai personal money-nya aku gitu kan, jadi kayak cara bangun dan lain-lain, dan emang ketika bikin harus tahu resiko sih Kak, dan juga harus tahu bagaimana subsidi silang gitu ya kan. Mungkin teman-teman tahu kalau misalnya pendaftaran itu ada biaya pendaftaran, parsial bayar berapa, dan self bayar berapa. Mungkin teman-teman yang bayar self dan hatinya masih berat bakal ngerasa uangnya dipakai, uangnya dimainin gitu kan, uangnya gini-gini. Tapi ketika udah nyemplung benar-benar di manajemen money-nya gitu ya, di volunteer kayak ya bahkan ketika self funded bayar segitu tuh belum tentu nutup gitu, karena kita nggak tahu biaya tidak terduga seperti apa, terus ada kecelakaan itu seperti apa, terus tahu-tahu kepala desa malah minta biaya segini, terus pembayaran begini, pembayaran itu, mereka tuh nggak tahu kayak gitu loh. Jadi ya udah, dan ini mungkin hati-hati ya kalau misalnya menurut aku udah tergabung di beberapa NGO yang mana orang-orang kulit ternyata banyak yang dibully, bukan banyak yang kayak keren lo bully gitu. Kenapa dibully? Karena lo gratisan, lo bisa apa gitu. Jadi aku udah pernah melakukan itu Kak. Aku udah pernah jadi bully berkali-kali dan mengalami itu, dibully karena lo gratisan gitu. Sementara teman-teman self itu bayarnya 4 juta, 5 juta, atau 6 juta gitu. Seolah-olah karena mereka bayar, mereka berhak nih ngelakuin ini itu gitu. Kalau kita bully kan mungkin karena kita nggak mengeluarkan uang, ketika kita dikasih makan apa adanya ya, karena di daerah kita nggak bisa menebak nih kita makan apa. Terus mereka kayak, kita yang bully kayak ya udah bersyukur gitu loh, karena kita ngasih cukup nih. Tapi teman-teman yang udah merasa bayar, self dan lain-lain itu kayak apaan sih makannya gini doang, banyak protesnya dan lain-lain. Nah balik lagi sekarang gitu, kalau emang kamu gak niat volunteer ya udah nggak usah bayar kayak gitu sih. Kadang banyak
Pastinya kayak jujur ya kayak waktu keterima tuh kayak alhamdulillah seneng tapi kayak ada juga duh masya Allah ini amanah gitu kan ini amanah gitu kayak Iya, ini betul. sesuatu tanggung jawab gitu kan dan I do think I have to work extra hard kayak gitu walaupun sebenarnya enggak juga ya karena it's supposed to be equal semuanya emang harus hard working gitu Betul. semuanya harus mempunyai mental tadi volunteer tadi gitu kan relawan jadi nggak mesti ada yang jomplang kayak wah kayaknya dia paling kontribusi nih wah dia paling gak kontribusi dan apa namanya hal tersebut kayaknya normal banget ya untuk terjadi namanya juga human kali ya suka membanding-bandingkan Betul. tapi ya cuman kayak balik lagi gitu kayak let's just focus on our growth gitu karena ya mikir juga gitu kalau misalnya kayak kita selalu melihat orang lain gitu kayak oh si dia kenapa ya nggak terlalu kontribusi oh kenapa sih dia nggak ngebantuin aku dan lain-lain itu misal aja terus nggak bakal selesai gitu kan makanya tadi kayak apa reminder banget itu dari KO untuk lurusin niat gitu kamu kan datang mau itu full funded mau itu partial ataupun self kalau memang udah tadi udah mau volunteer udah mau jadi relawan nggak usah kayak nggak don't really think about siapa yang paling berkontribusi atau tidak gitu karena kalau kayak gitu takutnya malah dari awalnya gitu kayak lulus niatnya gimana gitu kan Iya. dan aku rasanya juga kayak ketulusan kita sih kak ya enggak sih Betul. 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 ya kayak apa yang tadi kakak bilang tentang building apa communication atau connectionnya dulu gitu kan itu tuh bakal kerasa banget kayak orang yang tulus dan enggak kayak gitu dan mungkin kak Awi bisa share kayak waktu apa tadi building communication ataupun trust ataupun connection itu ada pengalaman yang kurang gak enak gak? Jadi kayak kita pingin denger itu ya dulu kayaknya seru lebih interesting. Banyak sih Kak, banyak banget kalau misalnya pengalaman yang nggak enak ya. Justru malah enak nggak enak banyak nggak enaknya karena emang volunteering niat kita service dan giving ya gitu, bukan karena kita yang dilayani dan minta dilayani dan merepotkan gitu. Tapi bagaimana cara mengatasinya sih banyak ya banyak karena emang contohnya apa ya? Oh, ada nih kita punya tim yang kadang dia ada yang terbuka dan ada yang tidak terbuka. Ada yang mungkin satu daerah nih dua orang saya sama-sama dari Palembang itu berdua terus tiba-tiba uh, mau main mau kemana berdua terus nah itu juga kita bingung nih bagaimana cara memisahkannya ya jadi ya diikutin aja alur. Nah kemudian bagaimana cara mengatasi itu di awal kalau dari Bestari itu selalu ada bonding Kak. Jadi kayak misalnya malam pertama nih nyampe kita nggak langsung istirahat gitu kita ngumpul kita nggak langsung bahas proker juga kayak oh kita diskusi besok mau ngapain ya kita kayak kenalan terus kita harus di malam itu ada misalnya 50 peserta 50 peserta ini harus kenal satu sama lain di malam itu gitu jadi besok nggak ada yang kayak kamu ini itu gitu jadi kita buat games ada beberapa games yang mana di situ juga mereka harus saling ingat kayak gitu itu sih yang bikin Bestari itu erat sampai sekarang bahkan ketika kita ke daerah satu atau ke daerah lainnya gitu ya mereka akan nyambut kita dengan senang kayak gitu itu sih di bonding di awal. Sorry Kak Fati udah ada bau-bau jadi koordinator nggak sih kayak gitu kan? Maybe I'm not sure. Gak mau belum spill dulu nih. Tapi we will see lah. Jangan ya. Iya sih. Karena teman-teman fully itu dituntut, bukan dituntut ya, secara tidak langsung ya mau nggak mau harus bisa jadi koordinator gitu. Karena ya amanah yang pertama, yang kedua juga orang melihat lu fully gitu misalnya. Ya dari apa yang akan dilakukan gitu, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan dan apa ide yang Oke, ya, oke, tentunya Kak. ini sih masih putus-putus. Oke, is over. Atau ke anak-anak gitu. Oke, tadi kalau terakhir tadi kita
Udah makan? Terus Iya, betul. gimana? Tapi kayaknya sekarang udah ya. Udah jelas. Nah, koordinator itu Kak juga mungkin bisa di share lagi tentang kayak being a koordinator sebagai full time itu gimana? Okay, to be a coordinator, fully funded itu tanggung jawabnya besar ya Kak. Cuma kita bisa mengkoordinat. I'm not sure kalau in Viet itu ada divisi apa. Ada 4 divisi biasanya, benar nggak? Oke, ada divisi pendidikan, kesehatan, ekonomi ekonomi intinya ya. Kemudian satunya lagi itu lingkungan atau ya pokoknya ada 4. Nah, di sini tuh kita harus bisa memposisikan gimana caranya semua program itu jalan, dan ribetnya atau pusingnya menjadi koordinator umum. Jadi kan koordinator tuh ada 2 ya, koordinator umum dan koordinator divisi. Pusingnya jadi koordinator umum ini adalah pertama bentrok jadwal. Misalnya nih tim pendidikan sama tim lingkungan mau di hari Selasa jam 7 pagi sama anak-anak, ternyata mereka sama untuk anak-anak. Nah, ini itu adalah kita menyusun kembali nih gitu. Ya kalau anak-anaknya cukup gitu. Ya kalau anak-anaknya mau semua gitu. Ya kalau anak-anaknya nggak ada kegiatan lain, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mungkin kita antara koordinator divisi dan juga fasilitator. Misalnya, oh ada barang yang dibutuhkan gitu, tapi menurut kita sebagai koordinator itu tuh nggak butuh, itu bisa dicari di sana gitu, dan kita tetap harus menyampaikan itu ke fasilitator gitu. Jadi kayak ya akan ada banyak miss dan miskomunikasi. Tapi bersyukurnya ketika kita jadi koordinator umum adalah kita akan dengan mudah dikenal gitu loh Kak. Jadi ketika kita mau ke satu daerah-daerah lain, kita tinggal ngomongin siapa gitu. Itu yang pertama. Kemudian apalagi ya, itu sih menurut Awi itu kalau jadi korum dan harus hadir di setiap rapat, kemudian ada menyampaikan ada apa-apa korumnya yang dicari gitu sih. Gitu. Ya, berarti Sama itu ada kesimpulan tuh sama ini lagi Kak, kalau korum tuh nggak bisa fokus di satu program. Jadi kayak nanti kita muter ke divisi kesehatan, kita muter ke divisi lingkungan, kita muter ke divisi ekonomi. Jadi ketika kita ngerasa betah di satu divisi itu nggak bisa gitu. Kita harus ke divisi-divisi lain kayak gitu. Mungkin Kak Fatih backgroundnya pendidikan dan pengen ada terus di samping teman-teman pendidikan. Itu nggak bisa semudah itu gitu. Pasti nanti tim kesehatan bakal nanya Kak Fatih di mana. Tim ini bakal nanya Kak Fatih di mana kayak gitu sih. Itu jadi kayak tanggung jawab yang berat banget. Kita harus kuat, kita harus sehat, dan kita harus kayak stay on terus gitu loh kayak gitu. Ya, jadi kayak jack of all trades gitu nggak sih Kak? Harus bisa semuanya, serba bisa gitu loh. Iya, multi talenta, betul. Nanti bikin sambutan, terus harus bikin penutupan, presentasi juga ke proker itu di hadapan warga lokal kayak gitu. Masya Allah, iya emang tanggung jawabnya ya cukup berat ya, karena kan ada amanah ya, apa as a koordinator gitu kan, berarti ya yang tampil di depan aja gitu kan, I see. Oke, dan itu kalau dari Kak Owi sendiri, kan pastinya ya, maksud gak semudah itu ketika terjun di lapangan ya, dan ketika menghadapi nih beberapa volunteer atau mungkin kayak yang apa Gimana? Last questionnya Kak? Nah, jadi ketika misalnya handle situation yang dimana kakak ini atau mungkin yang volunteernya atau siapa itu yang kurang bekerja sama, jadi kayak sesuai dengan yang diterapkan lah. Kalau di awal-awal dulu Owi merangkul sebagai seorang koordinator ya gitu. Jadi kayak yuk nggak apa-apa kerja bareng yuk gitu. Tapi semakin kesini kayak setiap orang karakternya beda-beda, dan karena Owi itu banyak yang diurus nih, misalnya di Bestari, Owi juga harus nge-handle RT-nya, RW-nya, atau mungkin kepala desa. Ketika ada satu yang emang nggak mau bekerja sama, ya sudah gitu. Buat apa kita ambil pusing kalau memang dia nggak mau, itu yang pertama. Kemudian jangan sampai dia boleh nggak mau berkontribusi, dia boleh nggak mau ikut gitu, tapi Poinnya invited
Oke, ini Kak Uwi lagi joining. Em, Halo Kak Astri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi nunggu Kak Uwi nih. Bismillah. Malam mingguan kalian ngapain aja? Saya lagi nunggu Kak Uwi. Kita mau lanjut live-nya lagi. Oke, Assalamualaikum. Oke, sip. See you live. Oke. Assalamualaikum. Hai, mana sih? Oke. Alhamdulillah. Time's up ya? Sorry everyone. I don't know, I'm not sure. Tapi ya di antara time's up ataupun sinyalnya kurang bersahabat. Dan di antara akhirnya aku ataupun kakak, I don't know. Doesn't matter. Anyhow. Tadi tuh kayak lagi ngomong terkait koordinator ya, kayak ketika komunikasi sama orang yang mau bekerja sama kayak dia emang kayak ya itulah kan ada lah orang-orang kayak gitu kan ada aja. Itu gimana Kak tadi? Ya udah diabaikan aja kan selagi dia nggak menjadi toxic buat orang lain gitu, itu sih. Dan juga kita lebih memahami karakter volunteer gitu. Nah, mungkin nih Kak ya, itu sih so far kita juga belum ngobrolin perihal culture shock yang ada di Vietnam loh Kak, kayak mata uang, makanan, pakaian, do and dan sekarang ya, kalau sekarang ada undang-undang di Vietnam yang mana ketika kita memakaikan jilbab nih ke teman-teman Vietnam yang Buddha atau mereka nggak punya agama, itu bisa kena hukum kayak gitu. Itu bisa kena undang Vietnam. Jadi dan ya kayak di luar koordinator ya, Owi pertama kali juga sampai di Vietnam itu satu kamar sama laki-laki dan dia dengan pedenya buka celana di depan Owi. Jadi kayak gila ya gitu, kayak sebuah culture shock yang emang nggak pernah terjadi di Indonesia gitu. Itu sih. Jadi mungkin nanti Kak Fatima nih kalau misalnya nanti mau bikin Zoom bareng nih buat volunteer in Viet juga nggak jadi masalah gitu. Kita bahas culture shock for free. Wow. Langsung bersedia guys, Masya Allah, barakallah. Iya. Dan itu Kak tadi yang tentang culture shock memang kita belum didn't have time to touch on that point, tapi kayaknya untuk lebih bagus tuh. Cuman kayak yang tentang undang-undang baru, tapi kalau misalnya si orang Buddha ataupun ateis atau yang non Islam ini berkenan, dia itu gak kenapa-napa kan? Oke. Nah kalau mau maksa baru kena denda ataupun hukum itu, atau gimana? Itu selagi nggak ketahuan, selagi nggak ada ngepost atau itu sih ya, selagi nggak ketahuan. Karena kemarin ketika di 2019 kita juga selama di Vietnam itu diwanti-wanti nggak boleh sembarang mungkin kayak pakai jilbab gitu. Itu kayak hal yang nggak boleh gitu. Dan mungkin balik lagi ke toleransi sih, bagaimana kita punya batasan gitu. Kita punya batasan. Terus sih kalau ngomongin Vietnam tuh kan nggak ada habisnya, kayak karena juga bersebelahan dengan Cina, karakteristiknya juga sama gitu ya, makanannya juga sama, bagaimana cara merespon orang lain juga sama, tapi Owi nggak tahu di bagian muslimnya gitu. Besok di mana Champa ya? Di dia kalau I think you've heard Angiang, provinsi Angiang provinsi. Tapi aku nggak tahu itu nanti flight-nya turunnya di Ho Chi Minh City atau di Hanoi ya? Kayaknya di Ho Chi Minh. Oke, daerah bawah ya berarti ya. Iya kayak gitu. Iya, kan kalau KJRI-nya itu di Ho Chi Minh juga nggak sih Kak? Apa? KJRI? Di KBRI-nya maksudnya. Iya. Ada dua sih, kalau KJRI kayaknya di Ho Chi Minh, tapi kalau KBRI ada di Hanoi kayak gitu. Tapi setahu aku Champa tadi konsulat jenderal, aku nggak tahu persis sih, tapi ada beberapa negara yang dia KBRI dan KJRI kan gitu. Kayak Thailand ada KJRI. Singapura, I'm not sure KJRI atau KBRI gitu. Iya, kadang yang so far kayak Fatima namanya tanya KBRI. Nah, ketika waktu itu ustadznya bilang KJRI, aku pikir tuh kayak emang different abbreviation aja. Ternyata mungkin ada perbedaan dan ternyata ada dua ya, KBRI dan KJRI gitu. Di Hanoi, kalau Hanoi KBRI. Iya, pasti ya, sebagai capitalnya gitu kan. Pasti kayak ya KBRI ada di capital aja sih. Oke, berarti waktu itu kakak kemana aja, ke cities apa aja waktu di Vietnam?
Lebih banyak sih di Hon Kim itu pusat katanya di Nongyep. Yang lama di Nongyep, pertama kali berangkat juga di Nongyep, kemudian 2 bulan itu di Nongyep, sebelumnya juga pernah di aku lupa perbatasan Cina juga gitu. Di sana juga ngajar di salah satu sekolah yang mana ternyata sangat tidak betah akhirnya kabur. Ya itu sih kalau cocok. Oh itu pernah tahu waktu sholat itu disuruh sholat di kamar mandi, sholat di mana gitu. Dan kemarin yang terakhir tahun lalu berangkat itu kayak Owi kan berangkat berdua sama teman, yang mana teman Owi pertama pakai jilbab nih ke warung makan, dan keduanya dia lepas jilbab. Jadi kayak ditanya, ini itu temenmu bisa lepas jilbab kok kamu enggak, itu sampai ditarik-tarik, itu peniti sampai lepas ya. Dan bener ditarik sama yang jualan kayak gitu kan. Terus habis itu di situ ada temen aku namanya Ricky, dia dari ya, kenapa? Yang menariknya itu siapa? Yang jualan makanan. Itu kayak iya, terus itu ada teman aku Ricky gitu kan. Ricky juga English teacher kan di homestay gitu dari Filipina. Dan dia bilang nggak apa-apa, jangan kaget. Ya mereka cuma penasaran aja kayak gitu. Jadi mungkin karena orang-orang yang ngajar bahasa Inggris paham lah ya bagaimana negara itu, tapi kayak ya udah tenang aja gitu. Tapi bener mau nangis banget tahu. Itu sih hati-hati di culture shock. Oh ya Allah. Perlu virtual hug dulu. Oh, puk. Oke. Terus nanti Secara kayaknya bakal banyak. 3 kali, uang 4 kali. Aku 3 kali. Ya. Ya lanjutin perihal uang gimana? Perihal uang juga kan nanti konversinya kan karena nilai Vietnam itu lebih murah dari kita, tapi harga-harga di sana lebih mahal kayak gitu. Kayak misalnya di sini Rp10.000 masih dapat makan ya, dikonversikan di sana sekali makan 20.000 Vietnam dong, 30.000 Vietnam dong gitu. Jadi kayak jangan kalap di awal deh. I see. Per hari, let's say sebagai mahasiswa atau mungkin kayak ya range mahasiswa lah, itu membutuhkan berapa apa tadi sorry konversinya lupa dong ya? Vietnam dong? Butuh berapa Vietnam? Aku dulu karena di awal-awal pengen banget mencoba semua makanan, ada kali ya 100 Vietnam dong gitu. Jadi kayak semua yang mau dicoba, makanan, minuman, terus cemilan gitu. Tapi di hari kedua ketiga nggak sebesar itu gitu. Cuman mungkin kita mikir nih suka beli oleh-oleh atau ada keluarga nitip atau apa, kadang pikirannya lari di situ tuh kayak gitu tuh. Gitu. Oh, sama ini Kak, I forget to tell you, kayak ketika Owi volunteering baik di Vietnam maupun di Malaysia atau di negara lain, Owi selalu kayak bawa gift dari Indonesia, entah gantungan kunci yang harganya sekitar 1, entah pensil, entah pembatas buku, itu Owi selalu berikan ke anak-anak di sana gitu. Jadi sebagai tali asih kita ketika kita balik, seenggaknya kita meninggalkan sesuatu buat mereka kayak gitu. Dulu murah-murahnya karena masih mahasiswa tuh kayak pembatas buku, ngeprint sendiri, desain sendiri gitu. Tapi semakin kesini kayak kegantungan kunci gitu kan. Terus semakin kesini lagi kayak pouch batik. Dulu di Shopee tuh kayak ada pouch batik 1000-an gitu dan ringan di bawah gitu. Jadi dia pouch batik kayak gitu, kotak pensil. Iya. Itu sebenarnya tadi sore sih, baru tadi sore kita ngelis apa aja mau kita. Uang dan lain-lainnya. Nah, kalau bahasa gimana? Barrier itu real adanya atau gimana? Apakah? Language barrier. Nggak dengar, putus-putus. Language barrier. Language barrier. Ya, balik lagi. Mungkin karena mereka berbatasan dengan China, jadi kayak ada beberapa karakter bahasa mereka yang mirip China. Kayak misalnya nih, kita kan kalau mau ngomong my name, jelas nih, my name is bla bla bla. Nah, mereka tuh kayak di kata N itu jadi kayak ada pergeseran gitu loh. Jadi kayak my lame. Jadi kayak sedikit sulit dipahami gitu. Jadi emang harus slow buat ngajar mereka gitu. Bahasa Inggrisnya aksen Cina itu mungkin ya. Ya, accent jatuhnya ya quite difficult to understand sih mereka tuh kayak. Oke.
Okay, I see. And how about you? Like, how about Vietnamese word that you've learned so far? I think that I really falling in love with Vietnam. Jadi ketika ada dana lebih nih atau ada something that we wanted or something that we should gain, satu negara yang pengen didatengin Vietnam. Udah kayak, oh kamu nggak pengen ke Singapura, Thailand, enggak, Vietnam aja gitu. Dan ketika aku berangkat ke Gitu Vietnam, ya. iya bener kayak, manajer di homestay aku tuh udah kayak manggilnya udah bukan formal lagi, dia hi my friend, come here my friend, jadi hello my friend gitu. Jadi kayak ya Allah, aku udah punya keluarga di Vietnam gitu. Dan ketika aku menikah nih kemarin, dia selalu bilang ayo bawa suamimu ke sini, ayo gitu, aku siapkan kamar deh buat kalian gitu. Seru banget. Masya Allah, Masya Allah, I see. Oh, how about Vietnamese words that you learn? Sorry? Vietnamese words that you learn. Yang masih ingat percakapan bahasa Vietnam, Kak, buat Kak Owi. Aku bukan yang masih ingat, aku bisa sedikit lah ya, little kalau bahasa Vietnam. Xin chào, tôi tên là Chuối, tôi 21 tuổi, tôi đến từ Indonesia. Wow, Masya Allah. Artinya, oke, halo, nama saya, pokoknya ada Indonesianya, gimana? Ya, xin chào, tôi tên là Chuối. Jadi Chuối itu nama Owi dikasih teman-teman di Vietnam. Chuối itu artinya pisang. Karena waktu itu apa-apa kan makannya pisang, dikasih pisang terus. Jadi Chuối. Tôi Hai Nam. Tôi itu saya. Hai itu 2, 6 itu 5. Tôi 25 tuổi. Tôi itu usia saya 25 tahun. Tôi đến từ Indonesia. Terus apa lagi ya? Kayak ngitung sih bisa sih, kayak một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười, 11, 12, 13. Kemudian itu penting kalau buat belanja, karena kadang kita asing itu kita gampang ditipu. Gitu, yang harganya cuma 50.000 bisa jadi 100.000, 150.000 karena kita nggak ngerti bahasa mereka. Gitu. I see. Wow. Okay. After this, PR Fatimah learn Vietnamese. Definitely, I should do that. Okay, sure. Okay. Thank you. Okay, mungkin karena ini udah hampir sebenarnya semakin larut ya, Kak. Tapi kayak closing statement untuk kita, dan obviously I still want to talk more, dan siapa tahu nanti coba dikoordinasikan ya ke teman-teman, siapa kita bisa sharing lagi. Closing statement buat para let's say future volunteers mungkin yang mau ke Vietnam, itu apa Kak wejangannya? Alright, ya gimana ya? Ya, Owi udah bolak-balik ke Vietnam ya, bahkan mungkin ketika ada satu waktu bisa jadi permanent resident atau residen di Vietnam sih, semoga ya gitu. But well, teman-teman, ketika menjadi volunteer, mau sejauh apapun negara teman-teman kunjungi, sebanyak apapun pendidikan, setinggi apapun teman-teman pendidikan teman-teman, dan sebanyak apapun relasi teman-teman, itu ketika teman-teman tidak bermanfaat untuk orang lain, itu sama aja sia-sia. Gitu. Jadi ketika teman-teman pergi ke negara Vietnam, cobalah membuat diri kalian jadi bermanfaat. Dan ini sih pesan aku, Kak, kadang tuh kita punya program kerja tuh yang ngoyo nih, nggak jadi closing statement deh, kita punya program kerja yang ngoyo, bangun rumah belajar, bikin lemari itu, tapi kadang kita harus lihat nih, ketika teman-teman itu membangun itu apakah merepotkan warga. Balik lagi, kalau emang merepotkan warga, ya profilnya jangan ngoyo-ngoyo gitu sih. Karena pengalaman sih kayak misalnya mau bangun rumah belajar gitu, tapi kita nggak punya lemari, kita merepotkan warga sekitar buat nyari kayu, gergaji, nyari paku, itu kan bukan kita yang melayani gitu, kita malah merepotkan. Itu sih pesan Owi buat teman-teman. Jadi selamat menikmati Vietnam, belajar banyak, petik hal-hal baik, kemudian jangan kalap karena emang negaranya lebih murah gitu kan. Dan ingat toleransi gitu, jangan juga terlalu cepat menanggapi culture shock gitu. Duduk diem dan adaptasilah secepatnya. Enough. Masya Allah, wow, I'm so amazed, so happy, super thrilled banget gitu kan. Alhamdulillah, kayaknya benar-benar kesempatan luar biasa. Our meeting actually, I'm talking about our meeting gitu kan, bisa ketemu sama Kak Owi.
first it's a blessed kayak gitu kan, second terinspirasi juga gitu kan, dan masya Allah, dan third ya banyak informasi yang kita bisa dapatkan gitu, informasi, knowledge, experience gitu kan bahkan, dan ya insya Allah kayak apa yang tadi Kak Uli udah share buat kita itu insya Allah bermanfaat gitu kan, kita ambil semua manfaat yang bisa kita pelajari gitu kan, dan tadi ya intinya kayak bertoleransi gitu kan, terus habis itu coba untuk benar-benar berkontribusi